Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya teman-teman, saya masih diberi kesempatan lagi untuk update perkembangan tanaman cabai saya. Dan ini adalah perkembangannya ya teman-teman, tanaman cabai saya. Nah ini teman-teman, sudah mulai ada tunas-tunas ya di ketiak daunnya ini di umur 15 hari setelah tanam. Oh ya teman-teman, kendala saya sekarang itu ada di daun ya teman-teman. Nah seperti ini, daunnya itu bolong-bolong, saya tidak tahu ini kena hama apa ya, ulat atau apa, saya juga tidak tahu. Nah sudah ada seperti ini deh teman-teman, menggulung, lalu ada juga bintik-bintik seperti ini nih, bolong-bolong. Saya tidak tahu ya ini terkena hama apa. Nah yang muda juga ada nih, kecil. Saya tidak tahu ini terkena hama apa. Mohon solusinya ya teman-teman, saya harus gunakan obat apa dan juga perawatannya seperti apa ya teman-teman. Belum saya kocor ya dengan Ultradap dan juga asam amino dan asam humat. Saya akan kocor dulu dengan kalsium, karena ada yang menyarankan katanya harus dikocor dulu dengan kalsium agar pH tanah stabil lagi katanya. Nah saya akan coba dulu kocor dulu dengan kalsium. Nah ini Manohara milik teman ya, akan saya aplikasikan untuk ember cat seperti ini, 2 sendok saja. Nah baik teman-teman, setelah pengocoran kalsium, kita lanjut ya untuk pengocoran pupuk Ultradap, asam amino dan juga asam humat. Oke teman-teman, lanjut. Nah teman-teman, ini adalah Ultradap yang repacknya nih, ini 200 gram. Lalu ini Vigorin dan juga ini asam humat. Ini semua produk-produk murah ya teman-teman. Ultradapnya murah, terusan asam aminonya juga murah, ini Vigorin murah ya 30.000. Lalu asam humat ini murah 20.000 per kilo ya. Oke kita racik ya teman-teman. 2 sendok Ultradap. Nah lalu 2 tutup botol ini Vigorin, 2 sendok asam humat. Selanjutnya kita aduk ya. Selanjutnya kita tambahkan airnya sampai penuh. Baik teman-teman, kita akan lanjut untuk pengocoran pupuk Ultradap, asam amino dan juga asam humatnya. Nah teman-teman, ini adalah perkembangan cabai saya umur 17 hari setelah tanam ya. Bisa dilihat ya teman-teman, sudah mulai bagus-bagus ya, umur 17 hari setelah tanam. Nah ini yang terkena layu ya teman-teman. Nah ini juga yang terkena layu nih, seperti ini. Nah ini ada 2 yang terkena layu, ada 2, ini dan ini. Kayaknya udah gak bisa tertolong sih yang berdua ini, tapi yang lainnya alhamdulillah ya, segar-segar teman-teman tuh, alhamdulillah. Nah teman-teman,
Kemarin saya bertanya kepada teman apa yang bagus sih untuk disepraikan nih ke tanaman-tanaman ini, dan kata teman katanya itu coba dengan insektisida Abasel, terus asam amino, dan juga satu lagi itu Mordan Pol ya. Jadi kita akan gunakan 3 itu bersama dengan perekat ya. Oke teman-teman, karena ini penyepraiannya untuk tanaman cabenya itu masih kecil ya, jadi kan hemat. Jadi saya akan gunakan takaran 5 liter saja. Nah ini takaran 1 liter ya, saya sudah diukur tadi. Nah kita gunakan 2 liter dulu. Pertama-tama kita campurkan ini dulu ya teman-teman, perekat dulu. Ini saya yang repack ya, jenisnya itu Ria Stick. Nah untuk ininya saya gunakan sedotan seperti ini. Di anjurannya itu kan 1 mili per liter, ini untuk 5 liter, jadi kita gunakan 5 mili. Nah ini udah 5 mili ya, tuh kita masukkan. Nah setelah itu kita gunakan asam amino dulu. Sebentar kita kocok dulu. Ini saya gunakan asam amino yang termurah ya, yaitu Pigorin. Ini pupuk organik cair ya katanya ya, yang mengandung asam amino juga. Kita gunakan dosis rendah saja teman-teman, 2 mili per liter, jadi kita gunakan 10 mili. Nah ini udah 10 mili. Selanjutnya Mordan Pol. Nah ini Mordan Pol, saya tidak takar ya dengan mili, saya gunakan tutup botol saja. 1, 2 tutup botol. Oke teman-teman, saya itu menggunakan yang repacknya ya, yang repack seperti ini, dikarenakan modalnya ya yang sangat-sangat minim, jadi kita gunakan yang repacknya. Nah untuk Abasel ini kita gunakan dosis yang rendah ya teman-teman, setengah mili per liter, jadi kita gunakan 3 mili saja ya sebagai pencegahan. Nah ini sekitar 3-4 mili ya, kelebihan sedikit tidak apa-apa. Nah seperti itu. Nah setelah diaduk kita masukkan ke dalam sprayer. Nah nanti ditambahkan lagi airnya di sprayer ya, di sprayer. Pertambangan. Baik teman-teman, begitulah ya proses penyepraiannya, pupuknya apa, obatnya apa yang saya gunakan tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya itu akhir-akhir ini sangat sibuk sekali ya teman-teman, tidak bisa untuk menyiram tanaman, dan juga perawatannya juga telat sekali ya teman-teman. Harusnya kemarin tuh besoknya setelah pemupukan harusnya dispray ya, dikarenakan ada kesibukan jadi ya terlewat lagi ya. Ini pun saya sudah hampir jam setengah 6 ya penyepraiannya ini, tapi alhamdulillah cepat ya untuk penyepraiannya, tidak sampai 15 menit juga, dan sudah selesai ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, dan juga mohon maaf ya untuk kualitas videonya sangat jelek karena HP saya ini HP jadul ya, HP Android jadul, jadi videonya ini jelek ya teman-teman. Mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.